SMA Pangudilur Vanlit adalah lembaga pendidikan kader Rasul Awam Gereja yang mendidik Vanlit Sian dalam terang semangat pendidikan pemimpinan Romo Vanlit. Secara bertahap, dari tahun ke tahun, Vanlit Sian dibina untuk mencapai kematangan pribadi yang berciri Katolik, unggul, cerdas, visioner, dan peduli. Romo Vanlit merintis sebuah sekolah transformasi. Sekolah yang tak hanya puas dengan menghasilkan lulusan yang melek huruf, tetapi mampu menghasilkan kader Rasul Awam, sekaligus menjadi agen perubahan. Seorang kader adalah orang yang kemudian hari diharapkan akan memegang peran penting mencapai visi dan misi kelompok atau organisasi. Sebagai sekolah kader Rasul Awam, SMA Pangudilur Vanlit diibaratkan sedang menanam bibit untuk mendapatkan pohon dan buah yang bisa dipetik manfaatnya bagi gereja dan bangsa. Salah satu kegiatan yang menjadi kekasan sekaligus bertujuan untuk pemantapan jati diri dan pembentukan karakter sebagai seorang Vanlitian yang sejati adalah kegiatan napak tilas. Sebelum memulai kegiatan napak tilas ini, para Vanlitian akan mengikuti kegiatan rekoleksi militansi selama 2 hari. Dalam rekoleksi militansi ini, para Vanlitian tidak akan dicuci otaknya agar menjadi militan-militan putra. Tetapi sebaliknya, yakni dibuka pikiran dan digerakkan hatinya agar terampil menjawab panggilannya sebagai anak-anak Allah. Maka, ukuran keberhasilan penempatan militansi ini adalah gairah dan kegembiraan untuk menjadi Vanlitian sejati, sekaligus sebagai seorang kader Rasul Awam. Selamat pagi, Bruder, Suster, Bapak Ibu pendamping dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Kita telah menyelesaikan rekoleksi militansi Kristiani yang menarik dan mengajak kita untuk menjawab panggilan Tuhan sebagai anak-anak Allah yang merdeka dan memiliki jiwa yang militan. Oleh karena itu, sebagai orang yang merdeka, kita diajak untuk semakin berani untuk membuat komitmen dan berani untuk menanggung segala konsekuensi sebagai murid Yesus. Panggilan kita sebagai murid Kristus menjadikan kita berani untuk tampil beda dalam melakukan pembaharuan, merengkuh, dan untuk melibatkan semakin banyak orang dalam mewartakan kerajaan Allah. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah belajar menjadi seorang pemimpin, terutama dalam memimpin diri sendiri sebelum kita memimpin dan menggerakkan orang lain. Di sini, kita harus memiliki komitmen yang tinggi, memiliki sikap rendah hati dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan yang kita dapatkan dengan cara berdialog dan melibatkan orang lain. Kepemimpinan seperti ini pada zaman Romo Vanlit sungguh-sungguh dihidupi oleh beliau. Dan pada saat ini kita juga ingin menghidupi bersama sebagai bagian dari keluarga SMA Pangudilur Vanlit berasrama. Teman-teman, kita yang menamakan diri sebagai Vanlitian sejati perlu mengingat bahwa meski kita berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, namun kita ingin menyatukan visi dan misi kita dengan visi misi Romo Vanlit. Jika ada pertanyaan, bagaimana kita bisa mewujudkan visi misi itu? Di sini, di sekolah dan asrama Vanlit inilah kita akan memulainya dengan menyadari panggilan kita sepenuhnya sebagai orang yang terpilih dan berkesempatan membina diri di tempat ini. Menjadi seorang militan adalah menjadi pribadi yang mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan, mampu untuk hidup bersama orang lain, serta menjadi pribadi yang reflektif dengan berefleksi setiap hari, setia dalam hal-hal sederhana, dan mampu menjadi pribadi yang dewasa, memiliki karakter yang kuat seperti yang telah diteladankan oleh Romo Vanlit. Maka, sebagai seorang Vanlitian,
Kesetiaan dan kedewasaan kita sangat diperlukan dalam setiap tingkah laku, tutur kata yang kita tampilkan dan kita ucapkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau, apakah kita mampu melakukan semua itu? Ini bukan hal yang mudah, tetapi jika kita memiliki niat, kita bisa. Dan ketika kita menyatakan bahwa kita mau dan mampu dalam segala keterbatasan yang kita miliki, percayalah bahwa karya keselamatan Allah akan bekerja di dalam diri kita. Marilah kita sebagai orang-orang yang dipilih, kita berani dan membiarkan hati, budi dan seluruh hidup kita diarahkan dan dipenuhi oleh Allah sendiri. Maka dengan mengenal Kristus, kita juga siap untuk berubah menjadi pribadi yang baru, yang mau dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang militan dan memiliki karakter serta hidup yang berkualitas. Dan sebagai apresiasi dari usaha kita dalam belajar dan pembentukan diri, kita akan menerima PIN sebagai tanda kesiapan dan kesediaan kita dibentuk dan dibina di tempat ini. Dan bagi kita yang masih belum mendapatkan kesempatan ini, marilah kita berjuang lagi agar kita sungguh siap dan berani untuk menyatakan ya dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah menyelesaikan kegiatan rekoleksi militansi, para Vanisian akan membawa niat atau komitmen yang mereka dapat dalam proses kegiatan napak tilas. Bentuk kegiatan napak tilas ini adalah melakukan aktivitas jalan kaki dengan rute perjalanan mulai dari Muntilan, Borobudur, Majaksingi, Keruk, dan diakhiri di Sendangsono. Vanisian diajak untuk ikut menelusuri jejak perjalanan Romo Van Lith ketika beliau berkatekese dengan berjalan kaki. Tujuan dari kegiatan napak tilas ini adalah sebagai sarana untuk memperkenalkan spiritualitas, cita-cita, dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Romo Van Lith sebagai pendiri SMA Pangudiluhur Van Lith. Kegiatan ini juga bertujuan membantu para Vanisian untuk menyadari kembali motivasi awal belajar di SMA Pangudiluhur Van Lith, sekaligus sebagai kegiatan penutup dari rangkaian kegiatan rekoleksi militansi. Proses kegiatan napak tilas ini dimulai pukul 5 pagi dengan diawali proses berkumpul di lapangan voli, dilanjutkan pemanasan, pengarahan, pengecekan bekal, dan pengecekan peralatan. Para peserta napak tilas yang dalam hal ini adalah Vanisian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Pembagian kelompok tersebut bertujuan agar setiap anggota dapat saling membantu dan berkomitmen bersama untuk menyukseskan perjalanan sampai finish di Sendangsono. Setelah semua siap dengan kelompoknya, para Vanisian mulai diberangkatkan pukul 6 dengan durasi waktu antar kelompok sekitar 5 menit. Dalam perjalanannya, Vanisian tidak boleh saling mendahului atau meninggalkan kelompoknya. Mereka juga dituntut untuk bisa saling membantu dengan berbagi bekal, membantu membawa peralatan teman jika terlalu berat, menunggu teman jika kelelahan, dan lain-lain. Selamat datang.
Selamat pagi, Vanlitsian. Saya Christian Cahyo Wirawan, selaku pengurus gereja Papa Miskin Santo Petrus Borobudur. Di sini saya akan menceritakan kisah perjalanan misi Romo Vanlit di area Mendut Borobudur pada kala itu. Diawali kisah di mana Romo Vanlit dan Romo Petrus Huvenas yang datang dari Batavia, tiba di Batavia sekitar bulan Oktober tahun 1896. Pada kala itu, dua pastor ini belajar bahasa Jawa, mempelajari budaya Jawa di rentan waktu 1896 sampai 1897 di Semarang, tepatnya di daerah Gedangan. Setelah itu Romo Huvenas karena merasa sudah bisa berbahasa Jawa, akhirnya beliau melanjutkan di daerah Yogyakarta. Dan Romo Vanlit memulai karya misinya di Muntilan itu pada Oktober 1897. Beliau memulai karya misinya di Muntilan tahun 1897. Dalam perjalanannya, sehingga kisah perjalanan itu diawali di sana dengan berbagai pendekatan. Dan bersamaan dengan itu, pada 1899 itu bertemu dengan Romo Huvenas lagi, yang beliau dipindahkan di daerah Mendut. Sehingga di daerah Mendut ini, buku baptisnya itu tercatat pada tahun 1899 oleh Romo Huvenas. Itu kisah di awal perjalanan karya misi dua pastor tersebut. Romo Vanlit dan Romo Huvenas berkarya bersama kembali di daerah Muntilan Mendut. Pada tahun 1904, Romo Vanlit memulai mendirikan sekolah guru Quick School di Kolese Saverius Muntilan, dinamai itu. Dan juga mulai merintis di daerah Mendut ini. Pada 1908, 14 Februari 1908, di Mendut ini didirikan sekolah Putri Mendut. Kala itu dikelola oleh 4 suster dari susteran Fransiskan. Bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa tempat ini menjadi perjalanan misi Romo Vanlit bisa saya gambarkan dalam foto ini. Romo Vanlit dan Romo Huvenas kala itu di Gereja Santo Antonius Muntilan, dan sekolah Mendut yang tampak dalam gambar. Ini adalah foto di mana sekolah Mendut Putri, sekolah Putri Mendut. Nah, di sini sebenarnya di daerah Mendut ini dulu juga ada gereja yang besar dan megah. Namanya Gereja Santo Petrus Paulus Mendut. Namun pada 1948 karena terjadi agresi militer yang kedua, daerah ini akhirnya menjadi dijarah massa karena pada masa pendudukan Jepang itu daerah ini dikosongkan pada tahun 1948 musnah. Yang tersisa di sini ada 2 tempat, yaitu bangunan ini yang merupakan dulu bagian dari sekolahan,
mungkin sebuah kapel, dan juga ada di depan sebuah gerbang yang di sana itu merupakan pintu asrama Vanlit. Dari kisah itu bisa menunjukkan bahwa pada tahun itu memang sekolah ini begitu megah. Boleh saya sampaikan bahwa peserta atau murid-murid yang ada di sini itu berasal dari berbagai daerah. Itu seimbang dengan di Muntilan. Kalau di sana sekolah untuk para putra, dan di sini untuk para putri. Sekilas kami sampaikan perjalanan dari sekolah yang ada di kisah di Muntilan Mendut kali ini. Pada tahun 1994 itu para alumni ex Mendut itu berinisiatif untuk memugar kapel Santo Paulus yang tinggal kecil. Di sini diarsiteki oleh Romo Mangunwijaya itu mulai membangun tempat ini, sehingga gereja yang dulunya kapel Santo Paulus ini itu bernama Gereja Bunda Maria Sabta Duka Mendut. Namun sebelumnya pada tahun 1950 yang saya ceritakan tadi di sini Bumi Hangus, itu kisah dimulai perjalanan Gereja Santo Petrus Borobudur. Jadi kalau boleh diceritakan, awalnya adalah Gereja Santo Petrus Paulus. Gereja Santo Petrus Paulus ini pada tahun 1948 itu Bumi Hangus. Dilanjutkan ada beberapa kegiatan peribadatan, sehingga pada tahun 1950 itu di SD Canisius sekarang di Borobudur. Di sana belum ada gereja, namun pada tahun 1970 dengan karya Romo Wiono Haryadi dimulailah pembangunan gereja yang saat ini menjadi Gereja Santo Petrus Borobudur. Dan dilanjutkan dengan yang di Mendut ini, beberapa inisiatif dari alumni ex Mendut, ada Bu Hirman, ada Bu Kastowo, ada Bu Patmirin yang merupakan alumni sekolah Mendut, itu berinisiatif menggalang dana untuk mendirikan gereja ini dan dinamai Gereja Bunda Maria Sabta Duka Mendut. Kalau sekian tahun daerah ini tampak tidak dapat dikatakan tidak muncul di permukaan, pada saat ini saya selaku pengurus Gereja Santo Petrus Borobudur melalui PGPM Gereja Santo Petrus Borobudur, di area Mendut ini yang dulunya sangat luas, kita pada tahun 2020 ini hampir 12.000 lahan yang bisa dikatakan menjadi sisa-sisa misi pada waktu itu. Di area di sini, di belakang ada rumah dan ada hibah dari keluarga Bu Patmirin, itu sekitar 2.500-an meter persegi, dan ada di Kerkhof di Mendut, itu di sana dimakamkan Romo Sekreder. Romo Sekreder itu adalah Romo yang menggantikan Romo Huvenas kala itu. Namun di tahun 1905 beliau meninggal, sehingga makam Kerkhof Mendut itu merupakan makam Romo Belanda di kala itu. Dan saat ini di makam Kerkhof Mendut itu juga merupakan kawasan cagar budaya peringkat nasional selevel dengan 10 situs kawasan cagar budaya, termasuk Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon. Di sana ada makam Romo Sekreder.
ini adalah makam Romo Schreder. Romo Schreder wafat 1905. Waktu itu menggantikan Romo Huvernus. Dan di kawasan ini semenjak beliau dimakamkan di sini itu ada makam 18 orang Tionghoa. Di sini menunjukkan bahwa pada kala itu biasanya Tionghoa, warga Tionghoa itu kalau dimakamkan di pegunungan. Tapi pada kala itu ada perbudayaan budaya bahwa ada orang Katolik yang dimakamkan, orang Katolik Tionghoa yang dimakamkan dengan salib dan tidak di pegunungan. Area ini menjadi kawasan cagar budaya peringkat nasional, di mana di daerah sini ada 10 situs, salah satunya ada di Kerkhof Mendut ini. Di Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Borobudur, Kerkhof, dan ada 6 yang lain. Itu merupakan kawasan cagar budaya nasional yang dilindungi oleh pemerintah. Ini luas sekitar 9 ribuan area makam ini. Dan ini saat ini sudah menjadi milik PGPM Santo Petrus Borobudur. Tentunya juga merupakan milik Keuskupan Agung Semarang. Beberapa tokoh di sana, tokoh sejarah, itu juga dimakamkan di Komplek Sanata Dharma. Itu ada di area sana. Setiap hari setahun sekali di peringatan Hari Arwah itu di area ini diadakan misa arwah yang dipusatkan di tempat ini. Semua umat berhimpun untuk mendoakan arwah di tempat ini. Juga dari seminari Menengah Mertoyudan itu setiap 2 tahun sekali. Setahun di Kerkhof Muntilan, setahun di Kerkhof Mendut ini. Inilah di mana dulu juga merupakan bagian dari sejarah. Dan Romo Schreder saya yakin pada tahun yang sama pasti juga kenal dengan Romo Van Lith. Juga merupakan kawan di saat perjalanan misinya. Ini juga merupakan gapuro asrama Mendut kala itu. Asrama Putri Mendut itu merupakan gapuro yang masih tersisa. Di sini kalian juga harus tahu bahwa ini juga merupakan tempat sejarah bagi kisah perjalanan Van Lith. Ini gapuronya. Perjalanan menuju Kapel Keruk merupakan perjalanan yang paling dinantikan atau bahkan paling ditakuti oleh para Van Lithian. Banyak para peserta yang mendengarkan informasi dari kakak angkatannya bahwa Bukit Macak Sini adalah bukit Golgotanya Napak Tilas. Informasi itu bukan bertujuan untuk menakut-nakuti adik angkatan, tapi utamanya agar memotivasi adik kelas untuk menyiapkan sungguh perjalanan Napak Tilasnya. Dalam perjalanan inilah kekompakan sangat dibutuhkan. Karena biasanya ada anggota kelompok yang kelelahan, kehabisan minuman, dan lain-lain. Tidak hanya kekompakan, bahkan kesabaran pun diutamakan dalam proses perjalanan di rute Macak Sini ini. Karena harus ada yang rela mendukung teman, yang banyak beristirahat, dan tentunya membuat perjalanan menjadi molor atau terhambat. Setelah melewati perjalanan rute Macak Sini, para peserta tiba di Kapel Keruk bersama dengan kelompok-kelompoknya. Nampak dari wajah peserta, keringat yang bercucuran dan nafas kelegaan ketika sampai di Kapel Keruk. Tidak jauh berbeda dengan aktivitas di Kapel Borobudur,
Para peserta juga disambut oleh pendamping dan beberapa umat. Setelah disambut oleh warga atau umat setempat, para peserta pun beristirahat, minum, dan makan siang bersama. Sambil makan siang, terdengar dalam pembicaraan mereka menceritakan pengalaman perjalanan sebelumnya, terutama ketika menaklukkan Majak Singa. Setelah semua kelompok sampai dan menikmati makan siang, para Vanlitsian memasuki kapel Keruk untuk mendapatkan informasi mengenai peran Romo Vanlit di wilayah Keruk. Informasi peran Romo Vanlit tersebut disampaikan oleh ketua wilayah dan sesepuh setempat yang memahami sejarahnya. Informasi mengenai peran Romo Vanlit di wilayah Borobudur pun sudah peserta dapat. Dan selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan terakhir menuju Sendang Sari. Para siswa SMA Vanlit yang berbahagia dan saya cintai, perkenalkan saya nama Laurentinus Bambang Suntoro. Di sini yang dituakan di wilayah ini sebagai pamong wilayah. Saya ingin menceritakan beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan SMA Vanlit. Nah, putra-putri dari SMA Vanlit setiap tahunnya. Saat ini saya berdiri duduk tepat di depan kapel Santo Petrus dan Paulus wilayah Keruk. Tempat ini yang setiap tahun selalu dikunjungi oleh para siswa SMA Vanlit untuk melakukan dua kegiatan besar, yaitu homestay atau live-in, dan kegiatan yang kedua adalah kegiatan napak tilas Romo Vanlit. Kegiatan yang pertama selalu dilakukan hampir setiap tahun oleh para siswa dan Bapak Ibu guru pembimbing sampai di tempat ini. Tempat ini adalah satu-satunya tempat tujuan utama dari para siswa, sementara untuk bisa beristirahat, yang kedua membagi kelompok-kelompok, dan nanti para orang tua asuh dari wilayah ini akan menjemput di tempat ini, pulang bersama-sama dengan beliau dan hidup beberapa saat di rumah para orang tua asuh. Banyak hal yang dapat dipetik dari kegiatan live-in atau homestay ini. Yang pertama-tama, para siswa dapat belajar hidup sederhana. Karena orang-orang tua atau para umat di sini selalu hidup dengan sederhana, makan yang sederhana, rumah yang sederhana, dan kekusukan dalam beribadah atau orang sering mengatakan tingkat religinya cukup tinggi. Yang kedua, dapat juga belajar mengenai hal-hal lain, misalnya tentang budaya lokal, kemudian produk-produk makanan lokal. Jadi anak-anak tidak hanya bisa melihat, tapi bisa merasakan makanannya, bisa tahu prosesnya, dan bisa mempelajarinya, sehingga menjadi keterampilan di kemudian hari. Makanan-makanan khas yang bisa dipelajari di sini adalah satu geblek, ini makanan yang cukup populer di kalangan Jawa Tengah. Kemudian ada tape, ada lemet, ada lemper, yang semua makanan ini adalah berasal dari bahan baku dari daerah ini. Dikelola dengan baik, dikemas dengan baik, dan akan menjadi makanan lokal yang cukup menawan. Yang kedua, dapat mempelajari juga mengenai budaya. Ada budaya, ada seni budaya, bisa belajar selawatan atau terbangan. Ada dua versi terbangan, secara Katolik dan secara Islam. Secara Katolik dan Islam ini perbedaannya mungkin pada syair-syair yang
dikumandangkan. Yang kedua, bisa belajar jadilan, seni jadilan, yang kalau di Jawa Timur sering disebut dengan lengger. Yang ketiga, dapat mempelajari juga seni ketoprak, kemudian ada kerawitan, kemudian ada kesenian-kesenian yang lain yang para siswa kalau datang ke sini dapat belajar dengan para ahli dan juga dapat mencoba. Misalnya terbangan, dapat mencoba terbangan sendiri, hasilnya nanti seperti apa, dan itu akan merupakan kekayaan dari para siswa. Yang lain yang dapat dipelajari juga di daerah ini adalah medan yang cukup tajam, medan yang cukup ngeri, namun ini akan menjadi kekayaan bagi para siswa, khususnya dalam mengenal daerah-daerah. Selanjutnya, para siswa yang mengadakan live-in di sini akan tinggal beberapa hari dengan para orang tua asuh, dan di sana di masing-masing keluarga mereka dapat berhubungan dengan bebas, artinya saling berwawancara, saling membagi pengalaman, sehingga orang tua atau para siswa yang di sini mendapat pengalaman dari para siswa sebaliknya akan mendapat pengalaman yang berharga dari para orang tua asuh. Disinilah yang sering terjadi simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan, berharga bagi para siswa, namun juga bagi orang tua asuh. Selanjutnya, kegiatan yang kedua adalah kegiatan napak tilas. Yang ini biasanya dilakukan oleh para siswa seminggu atau 2 minggu sesudah mengadakan live-in. Dari start SMA Pangudiluhur Vanlit Mundilan, Borobudur, kemudian di tempat ini yaitu di Kapel 1 Petrus dan Paulus. Lagi-lagi tempat ini menjadi tempat istirahat para siswa dan para guru dalam mengadakan napak tilas, karena kebetulan sampai di daerah ini sudah siang hari, sehingga makan siang, minum ada di sini. Setelah itu baru mereka semua akan melanjutkan perjalanan ke tujuan paling akhir, yaitu di Sendang Sono dengan melewati bukit di belakang kapel ini. Dari dua kegiatan itulah yang sering dilakukan oleh para siswa SMA Vanlit. Para siswa yang berbahagia dan saya cintai, inilah kegiatan besar yang sungguh-sungguh berharga bagi para siswa. Berharga dapat mengikuti napak tilas Romo Vanlit, seperti apa kisahnya napak tilas Romo Vanlit, seperti apa melewati medan-medan yang terjal, yang tadi juga dilewati oleh beberapa siswa. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam hidup kalian. Tetapi yang paling utama adalah mengenang bagaimana perjalanan Romo Vanlit dari SMA Vanlit Mundilan sampai di Sendang Sono. Barangkali pengalaman ini akan menjadi tonggak sejarah bagi kalian semua, khususnya ketika nanti Anda menjadi para pengelola negara, minimal akan dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam berpikir, khususnya mengemban amanah, khususnya untuk merangkul masyarakat Indonesia. Para siswa yang berbahagia dan saya cintai, demikianlah sekelumit kisah kegiatan-kegiatan SMA Vanlit yang setiap tahunnya selalu ada dan berada di tempat ini bersama-sama dengan umat di sini. Maka yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada para siswa yang sudah dengan peduli selalu bekerja sama dengan kami. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh masyarakat di sini, di wilayah ini, amat berguna bagi hidup kalian kelak. Selamat berjuang, selamat menempuh pembelajaran di SMA Vanlit Mundilan, dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Oke, sudah siang Pak Nur, sudah ya. Dari Pitemangan, Kulo Alexander Wisnuardianto minangka perwakilan saking SMA Vanlit Mbok Bilih. Kulo sak kanca kalian lare-lare menika badhe napak tilas sejarahipun Romo Vanlit wonten ing Kapel Kosmo. Badhe napa
nggih badhe dipun badhe ngangsu kampro Bang Pak Pur bilih dados sesepuh wilayah ing wilayah Kerep punika menapa ingkang tilasipun Rama Vanlit menapa ingkang saged dipun tulodo kaliyan lare-lare. Pun nggih kula nyuwun monggo Pak Pur badhe nepangaken. Nggih. Kula nepangaken nami kula pun Benediktus Purwotirta. Ingkang wonten ing saat menika yen ampun minangka sesepuh wontenipun wilayah Keruk. Ya kersanipun badhe kersakaken riwayat sugeng dipun panjenenganipun Rama Vanlit anggenipun makarya wonten ing Muntilan menika kagungan kersa badhe tindak-tindak menika miturut riwayat saking para sepuh saking Muntilan nuju dhateng Mendut. Sasampunipun Mendut lajeng Borobudur. Borobudur lajeng Keruk. Menika lewat inggih menika rumiyin lewatipun margi Ngawarawar. Ngawarawar pakem minggah. Kawula tingkasaken midherek pangandikanipun wargi panjenenganipun Simbah Ahmad Anwar, Simbah Strorjo, Simbah Martocikromo, Simbah Yosontani, Simbah inggih menika Asmorjo. Menika nunggil sak kandung kejawi ingkang Simbah Strorjo. Simbah Strorjo menika ingkang inggih menika mbah saking mbok kawula. Ya saking Teluk Munggah. Menika ingkang paring pangandikan bilih riwayat sugengipun Rama Vanlit anggenipun makarya wonten ing daerah Muntilan ngantos inggih menika miyos ngajak singing lajeng Keruk lajeng Sendang Sono. Menika lewat mergi ingkang namung setapat. Menika riwayat ingkang saged kawula aturaken untuk kemawon boten saged ceples menapa ingkang dipun alami dening panjenenganipun Rama Vanlit kawula tansah nyuwun pangapunten. Dhateng Bapak Ibu guru kangge yen menika SMA Vanlit Pamuji Luhur ing Muntilan. Mekaten wonten sedaya kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten. Matur nuwun Pak, menawi riwayatipun Rama Vanlit berkarya ing wilayah Keruk menika kula bilih badhe tangkep malih Pak, napa nggih tulodo-tulodo Rama Vanlit ingkang saged dipun tiladani kaliyan lare-lare bilih mangke 3 taun kula wentah ngelmu wonten ing SMA Pamuji Vanlit supados lare-lare saged semarak, saged semangat anggenipun sinau. Nggih, wontenipun ingkang saged kawula aturaken wontenipun karyanipun Rama Vanlit menika saestu paring bimbingan dhateng warga masyarakat ing daerah Keruk ingkang suwung ajeng inggih menika kangge daerah Keruk menika yen iman Kristiani Katolik menika dereng ditena. Namung sasampunipun menika Rama Vanlit berkarya wonten ing daerah Muntilan ngantos dumugi Keruk Sendang Sono kacetha bilih umat Katolik sekedhik mboko sekedhik saged bertambah ngantos dumugi saat menika saged berkembang. Namung ugi wonten ingkang tenggelam margi terpengaruh kalian situasi wonten ing jaman sak menika. Namung mugi-mugi kanthi wontenipun karyanipun Rama Vanlit, putra-putra Vanlit tansah tekun anggenipun tansah gegulang sedaya menapa ingkang dipun paringaken dening Bapak Ibu guru Buder ing SMA Vanlit saged dados bekal sugengipun anggenipun badhe sugeng salajengipun badhe nindakaken sedaya tugas lan pakaryanipun mugi samangke dados menika tuntu dhateng masyarakat pundi kalenggahan anggenipun badhe makarya saged ngriwayataken karyanipun Rama Vanlit bilih menika saestu ageng manfaatipun kangge kelajenganipun sugengipun inggih menika para warga ingkang tansah nderek gegulang iman Kristiani Katolik.
ingkang wonten ing saat menika tansah dipun lajengaken dening para warga masyarakat terus menika ingkang saged kula aturaken. Nggih, matur nuwun sanget Pak Pur. Nggih. Bilih sampun paring tulodo kangge kula lare-lare mugi-mugi umat Kristiani wonten ing wilayah karo menika tansah trembaka lan tansah mekar. Lan mugi-mugi Pak Pur pinangaran kasarasan kesehatan. Kula majelis sekolah ngaturaken atur panuwun bilih wonten kelepatan anggen kawula matur kula nyuwun pangapunten ingkang. Terus kalau tambah sautawis margi menika antasipun contoh-contoh saking piyambakipun Romo Pandit katedha saking daerah Keruk menika sak wilayah Keruk menika nggih kathah ingkang dipun timbali dados Romo Buder Suster menika margi nggih menika saged nulodo dhateng menika karyanipun piyambakipun Romo Pandit saengga saged makarya wonten ing Kalimantan wonten ing Sumatera wonten ing ingkang sakmenika tasih sinau wonten ing Roma ya wonten mugi-mugi samangke sakunduripun saking Roma menika saged ngasta wonten ing pundi kersanipun Bapak Uskup ing Semarang saged nggih menika sadosa pratandha kemajenganipun umat ing Keruk tambahan kawula. Nggih. Ngaten mawon Pak. Nggih. Kula saged pamit matur nuwun. Sampun nggih calek iki lare tapi kubreka lan tansah semangat. Kula pribadi nyuwun pangapunten mbok bilih kata lepat kawula dipun matur kaliyan Bapak. Kula matur pamit. Saudara tidak dalam sama kita akan sugeng tidak dilajengaken tugas lan kewajiban ingkang wonten saat menika badhe tidak sedang sono mugi tansah sinambung ing berkah Gusti lan Ibu Maria tansah ngayomi dhateng tindak panjenengan. Baik, sekarang kita berada di Kompleks Sendang Sono, suatu tempat yang sangat penting di dalam karya misinya Romo Pandit. Mengapa penting bagi karya misinya Romo Pandit? Karena di tempat inilah pada tanggal 14 Desember tahun 1904 Romo Pandit membaptis 171 orang Jawa. Peristiwa itu menjadi peristiwa yang sangat fenomenal dan monumental bagi perjalanan karya misinya Romo Pandit. Sejenak kita mengingat kembali siapa itu Romo Pandit. Romo Pandit adalah seorang imam Yesuit yang berasal dari Belanda. Beliau dilahirkan pada paruh atau pertengahan abad ke-19 tahun 1865. Ditahbiskan menjadi imam pada bulan Desember tahun 1894. 2 tahun setelah ditahbiskan, Romo Pandit lalu diutus ke tanah Jawa. Suatu perutusan yang tidak diinginkan sebetulnya oleh Romo Pandit. Romo Pandit sendiri sebetulnya memilih tetap berkarya di Eropa. Tetapi ini yang saya kira penting, hal pertama yang bisa kita teladani dari beliau, ketaatan. Karena ketaatan kepada pembesarnya, Romo Pandit diutus ke Jawa. Dan hanya karena ketaatan inilah Romo Pandit berangkat ke Jawa. Tanah yang menurut cerita yang dia dapatkan, tanah yang sangat gesang untuk karya misi. Tapi ketaatan membawa dia ke tanah Jawa. Dia datang ke tanah Jawa bersama dengan 4 koleganya sampai di Jawa pada bulan Oktober tahun 1896. Langkah pertama yang dilakukan adalah belajar bahasa Jawa. Memang strateginya seperti itu. Siapapun yang mau berkarya di Jawa harus mau belajar bahasa Jawa. Ini hal kedua yang saya kira juga patut kita cermati. Dimanapun, kapanpun, tugas menyertai kita, pelajari bahasanya. Bahasa bukan hanya sekedar sarana komunikasi, tapi bahasa adalah mempelajari kehidupannya. Dimanapun kita ditugaskan harus belajar sungguh-sungguh dengan cara hidup dari yang mau kita layani. Setelah belajar bahasa Jawa, lalu Romo Pandit ditugaskan di Muntilan. Sebetulnya tugasnya bukan Muntilan, tetapi lebih melayani daerah Ambarawa, Bedono,
Magelang, dan akhirnya sampai ke Munthilan. Nah, bagaimana lalu Romo Vanlit akhirnya sampai ke Sendangsono ini? Ini sesuatu yang menarik, karena itu di luar gagasan Romo Vanlit sebetulnya Sendangsono. Gagasan awal Romo Vanlit adalah ketika dia bermisi ke Jawa, yang mau dia lakukan pertama-tama adalah mensejahterakan orang Jawa. Mengapa kesejahteraan? Di dalam gagasannya Vanlit, orang bisa bernalar kalau kesejahteraannya terpenuhi. Logistik menentukan logika. Kalau logistiknya bagus, logikanya akan jalan. Nah, tapi rupa-rupanya itu banyak dimanfaatkan. Lalu Romo Vanlit berpikir tidak cukup hanya kesejahteraan, harus dicerdaskan. Karena kalau sejahtera tanpa dibarengi dengan penalaran yang baik, banyak penipuan dan macam-macam. Maka lalu dibangunlah sekolahan di Munthilan. Itu apa? Untuk mendidik anak-anak Jawa. Gagasannya nanti anak-anak yang dia didik ini akan terus bertumbuh berkembang, lalu akan menyebarkan kekatolikan di seluruh Jawa. Tapi rupa-rupanya itu tidak segera jalan. Hal ketiga yang saya kira patut kita cermati adalah karya misi, tugas perutusan itu juga berkaitan dengan karya Tuhan sendiri. Sendangsono ini adalah karya Tuhan sendiri yang ditujukan bagi Romo Vanlit. Mengapa saya katakan ini karya Tuhan sendiri? Ini di luar gagasan Romo Vanlit. Karena ketika Romo Vanlit sudah berkarya macam-macam, lewat karya pendidikan, lewat karya kesejahteraan, tidak segera menghasilkan buah. Dan dia sudah seperti patah semangat. Usahanya yang luar biasa seperti tidak ada hasilnya. Tuhan seperti meninggalkan dia. Tapi lalu tiba-tiba ada seorang yang datang ke Munthilan dalam kondisi sakit kakinya. Kita kenal namanya Pak Barnabas Sarikromo. Makamnya juga ada di komplek ini. Siapa itu Pak Barnabas Sarikromo? Seorang bapak muda yang pernah bersinggungan dengan ajaran kekristenan yang dibawa oleh Kiai Sagrah, lalu sakit kakinya, lalu mendapatkan bisikan gaib, lalu dia berjalan ngesot sampai ke Munthilan. Di Munthilan dia diterima oleh Budur Kristen dan Romo Vanlit, disembuhkan. Pak Barnabas Sarikromo ini kemudian pulang ke desanya setelah sekian lama di Munthilan. Lalu dia seringkali kembali datang ke Munthilan bersama dengan beberapa rekannya. Pada bulan Mei tahun 1904, Pak Sarikromo dibaptis di Munthilan bersama 4 orang temannya. Setelah pembaptisan itu, semangatnya Pak Sarikromo berkobar-kobar. Dia pulang ke tempat ini dengan bayangkan lalu tempat ini ya sudah indah seperti ini ya. Ini masih sangat hutan ya. Seperti hutan lah waktu itu. Tahun 1904 itu Jawa itu masih banyak harimau dan seterusnya. Jadi konteksnya zaman itu, jangan bayangkan seperti sekarang ini. Dia pulang ke daerahnya sini, lalu memperkenalkan agama baru, agama Katolik kepada saudara-saudaranya. Inilah yang kemudian pada tanggal 14 Desember, 7 bulan dari pembaptisan Pak Sarikromo, 171 orang dari 3 kampung, Tok Songo, Semagung, dan yang satu lagi itu Ploso, yang sekarang menjadi Perumahan itu, dibaptis bersama-sama. Di mana dibaptisnya? Pembaptisannya, kalau kita mau lebih tepatnya ya di dekat sini ya. Sekarang masih ada situsnya, situs untuk pembaptisan itu. Di kolam di bawah 2 pohon sono. Waktu itu belum disebut sebagai Sendangsono. Namanya masih Sendang Semagung. Kenapa dipilih tempat ini? Ada riwayatnya. Tempat ini kalau kita telisik dari jalur geografi, itu akan nampak tempat ini adalah tengah-tengah antara Borobudur, tempat wihara Buddha di sana, dengan biara satunya yang ada di sebelah selatan sana. Sekarang namanya menjadi Kampung Buru. Para biksu dari Borobudur dalam perjalanan ke biara yang satunya itu, kalau capek mereka akan singgah ke Sendang, mata air yang ada di bawah pohon ini. Maka lalu tempat ini ya seringkali didatang orang, meskipun ya jangan dibayangkan sekali lagi, jangan dibayangkan sudah indah seperti ini. Waktu itu masih gerumbul itu masih penuh semak-semak itu ya, belum sangat ramah. Romo Vanlit membaptis 101 orang di tempat ini. Ketika berita pembaptisan ini lalu didengar banyak orang, Romo Vanlit diululukan. Dan itu lalu menyelamatkan karya misinya Romo Vanlit. Karena Vanlit diberitakan membaptis 171 orang.
Tapi apa yang lalu dirasakan oleh Romo Vanlit? Romo Vanlit kaget dengan resiko yang atau dampak yang dia buat dengan pembaptisan itu. Dia tidak menyangka kalau lalu semua orang memuji-muji, mengeluh-elukan, menyatakan hebat karya tulisnya Romo Vanlit. Dia kaget ketika berita itu lalu didengar banyak orang. Mengapa kaget? Dan tidak menyangka. Dan sebetulnya pengen ditutup-tutupi oleh Romo Vanlit. Romo Vanlit sebetulnya nggak pengen berita tentang pembaptisan di kolam atau di sendang Semagung itu didengar banyak orang. Tapi nyatanya didengar. Maka lalu dalam buku sejarahnya ditulis Vanlit bungkam 1000 bahasa. Tidak pernah mau menjelaskan itu. Baru kemudian nanti kita akan tahu mengapa Vanlit bungkam. Mengapa Vanlit bungkam? Sekurang-kurangnya ada 2 alasan yang mendasar. 1, kita harus tahu ya pembaptisan yang dibuat oleh Romo Vanlit itu tidak wajar. Mengapa nggak wajar? Ingat, pembaptisannya Romo Vanlit itu bulan Desember, 14 Desember. Dalam kalender liturgi gereja itu masa Advent. Dan itu terjadi jauh sebelum Konsil Vatikan I. Waktu itu aturan liturginya jelas. Kalau mau baptis, ya masa Paskah. Dipersiapkan selama 40 hari di dalam masa pra-Paskah. Ini Vanlit tiba-tiba membaptis orang di masa Advent. Sesuatu yang di luar pemikiran aturan liturgi. Kalau sampai ketahuan bisa jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mempersiapkan baptisan. Siapa yang mempersiapkan baptisan mereka? Tidak ada. Mereka dibaptis hanya berdasarkan informasi dari Pak Sarikromo yang juga baptisan baru, mengatakan bahwa di tempat saya banyak yang ingin jadi Katolik. Vanlit percaya begitu saja, dibaptis itu. Tapi mengapa Vanlit sampai bisa percaya? Karena Romo Vanlit itu tadi, ketika datang pertama-tama belajar tentang hatinya orang Jawa, belajar mengenal orang Jawa, dan dia tahu benar siapa itu orang Jawa, orang yang sedang merindukan kehadiran keadilan di negaranya, di tanahnya. Waktu itu kan terjajah ya. Lalu ketika ada janji bahwa ada Allah yang mau membebaskan dalam diri Yesus Kristus, orang berbondong-bondong. Inilah yang ditangkap oleh Romo Vanlit. Mungkin belum jelas, tapi biarlah kita baptis dulu. Tapi kalau sampai ini ketahuan oleh pembesar institusi, kan bisa jadi soal. Maka Vanlit dalam buku sejarah hanya ditulis bungkam 1000 bahasa. Bahkan sampai meninggalnya, Romo Vanlit itu nggak ngalami sendang sono seperti itu. Romo Vanlit akhirnya berkarya terus, dan lalu yang lebih terkenal nanti kisah Muntilan, karena dengan pendidikannya itu menghasilkan pemimpin-pemimpin gereja yang luar biasa. Kita semua kenal, ada Albertus Sudiro Pranoto, ada Pak Iji Kasimo, Cornelis Simanjuntak, Yosudarso, banyak sekali. Itu yang akan lebih terkenal. Kisah Sendang Sono selama Vanlit hidup tidak terlalu diceritakan. Vanlit meninggal tahun 1926, dimakamkan di Muntilan. 3 tahun setelah Vanlit meninggal, itu artinya 25 tahun peristiwa pembaptisan Sendang Sono. Ada seorang imam yang lalu tinggal di Ndoro, namanya Romo Prentalo. Dialah yang lalu memberi makna peristiwa pembaptisan Sendang Sono. Mengapa diberi makna? Karena berdasarkan pembaptisan Sendang Sono, buktinya tanah menoreh, perbukitan menoreh, banyak yang lalu ikut Tuhan Yesus, banyak yang lalu jadi Katolik. Maka lalu Romo Prentalo bisa mengambil kesimpulan, oh kalau gitu 25 tahun lalu yang dibuat oleh Romo Vanlit itu memang karya Tuhan sendiri. Mungkin menerobos zaman, mungkin tidak sesuai dengan aturan, tetapi Tuhan yang berkehendak. Buktinya apa? Kekatolikan berkembang dengan baik. Maka lalu pada tahun 1929 Sendang Sono ini dibangun. Yes, tepatnya setahun sebelumnya, 1928 sudah mulai dirintis, lalu diresmikan 1929. Jadi Sendang Sono itu terkenalnya bukan sejak pertama kali dipakai oleh Romo Vanlit membaptis, tapi 25 tahun setelah pembaptisan itu lewat. Pemanaannya oleh Romo Prentalo. Jadi Romo Vanlit berkarya tetap di Muntilan. Sendang Sono itu menjadi monumen bagi Romo Vanlit karena inilah titik balik dari karyanya Romo Vanlit yang dulunya pengen mengembangkan dengan gagasannya sendiri, tapi dengan peristiwa Sendang Sono, Romo Vanlit menemukan Tuhan sendiri yang akhirnya akan berkarya di dalam tugas Kristus. Saya kira dari kisah perjalanan Romo Vanlit Muntilan Sendang Sono mengajak kita semua untuk selalu sadar bahwa satu, kita harus taat
atas apa yang Tuhan berikan, Tuhan tugaskan pada kita. Seringkali mungkin kita belum paham, apa ya Tuhan kok mengutus saya untuk seperti ini. Sebagai seorang pelajar seringkali banyak hal yang belum kita pahami. Ngapain ya harus mengerjakan ini? Apa ya yang nanti saya dapatkan dengan mengerjakan tugas dari guru dan sebagainya. Mungkin saat ini belum paham. Tetapi taat saja, karena ada saatnya nanti ketaatan itu membawa hasil. Salah satu begini yang sebagai masalah. Yang kedua, tugas perutusan tidak bisa hanya mengandalkan diri kita sendiri. Ada campur tangan Tuhan. Percaya saja. Campur tangan Tuhan di dalam tugas-tugas perutusan kita. Kemanapun kita diutus, kita taat, kita jalankan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan pasti akan menyertai. Itulah perjalanan Muntilan dan Sindang Sono dan Muntilan. Terima kasih. Tujuan terakhir pun sampai, yakni tempat berziarah Gua Maria Sendang Sono yang akan menjadi saksi penerimaan PIN para peserta napak tilas ini. Sebelum prosesi penerimaan PIN tersebut, para panitia beristirahat sambil mengantri mandi dan berganti pakaian seragam. Satu persatu para panitia yang sudah siap mulai menuju area depan altar utama Sendang Sono untuk bersiap mengikuti proses penerimaan PIN. Setelah semua peserta berkumpul di depan altar, panitia pendamping mulai membuka kegiatan dengan penjelasan mengenai PIN dan pengarahan alur penerimaan PIN. PIN adalah simbol apresiasi komunitas untuk seorang peserta yang dipandang telah memenuhi kriteria-kriteria dasar sebagai seorang Vanessian. Pembentukan identitas sebagai seorang Vanessian dimulai sejak hari pertama menginjak kaki sebagai warga komunitas SMA Pangdiluhur Vanlit. Secara simbolis, PIN diberikan pada puncak napak tilas ini. PIN diberikan oleh Kepala Asrama SMA Pangdiluhur Vanlit dengan bantuan penilaian dari Kepamongan Asrama, sekolah, dan lingkungan. Kriteria dasar yang menjadi landasan penilaian adalah integrasi nilai-nilai hidup yang ditopang oleh pilar-pilar, yakni Kristiani, cerdas, unggul, visioner, dan peduli, serta perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun, selama ada dalam masa formasi pendidikan kader Rasul Awam di SMA Pangdiluhur Vanlit. Proses penerimaan PIN ini diawali dengan pengucapan janji atau komitmen sebagai Vanessian dengan pembagian kelompok yang sudah ditentukan. Para Vanessian membawa lilin sebagai simbol api Vanlit yang menyala terang dan menyemangati mereka. Setelah mengucapkan janji atau komitmen tersebut, mereka akan menuju kepada Kepala Pamong Asrama untuk menerimakan PIN sesuai dengan kriteria atau syarat yang sudah dijelaskan. Proses penyematan ini akan memperlihatkan suasana haru kebahagiaan untuk para Vanessian yang mendapatkan PIN. Dan ada pula beberapa peserta yang nampak sedih karena belum bisa mendapatkan PIN karena belum memenuhi persyaratan penilaian dari Kepamongan Asrama, sekolah, dan Pespika. Halo teman-teman Vanlitsian dimanapun teman-teman berada. Saya harap teman-teman tetap dalam keadaan sehat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya teman-teman untuk terlibat dalam kegiatan dinamika rekoleksi militansi. Dari rekoleksi ini kita diajak untuk menjadi pribadi yang militan seperti para rasul, seperti para tokoh-tokoh pejuang kita di Indonesia.
Untuk kegiatan rekoleksi militansi dan juga penempatan PIN akan kita laksanakan berbeda, tidak seperti biasanya. Semua dilakukan secara virtual. Tetapi meskipun dilaksanakan secara virtual, tentu ini tidak mengurangi nilai dan juga spirit yang sudah dihidupi dan juga yang diwariskan oleh Romo Van Lith. Setelah mengikuti dinamika kegiatan rekoleksi militansi, teman-teman akan mendapatkan PIN Van Lith. Ya, PIN ini bukan sembarang PIN, tetapi menjadi lambang bagaimana teman-teman menghidupi spirit yang sudah diwariskan Romo Van Lith. Maka dengan PIN tersebut, teman-teman bisa menjaga tingkah laku dan juga kebiasaan-kebiasaan seperti Romo Van Lith. Dengan penempatan PIN itu juga, berarti teman-teman juga sudah siap untuk berdinamika dalam kehidupan yang lebih luas, ya, berani terlibat di masyarakat, di gereja, dan juga di keluarga. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatannya teman-teman dari kegiatan rekoleksi militansi dan juga penempatan PIN. Semua teman-teman mengikutinya dengan baik. Provisiat dan selamat. Saya harap teman-teman bisa tetap menjadi Vanlitsian sejati, setia dengan dinamika pembelajaran di SMA Pangudi Luhur Van Lith, sehingga nanti siap menjadi kader-kader Rasul Awam di tengah-tengah kehidupan masyarakat.